Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya Wanasari kembali hadir dalam tayangan Coffee Break. Pemirsa, kita tahu bahwa pemerintah sedang melakukan percepatan vaksinasi bagi anak usia 12 sampai 17 tahun. Dan ini dilakukan untuk percepatan pendidikan tatap muka. Tapi kita tidak bisa menampik bahwa ada banyak masyarakat orang tua yang masih memiliki kecemasan untuk memvaksin putra-putri mereka terkait dengan adanya dampak setelah vaksinasi. Dan untuk membincangkan tentang hal ini, saya sudah bersama dengan beberapa narasumber. Ini lengkap, ada dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Profesor Saifuddin PhD. Apa kabar Bapak? Baik, baik. Oke, kemudian ada Dr. Hendrik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dokter, apa kabar? Betul. Alhamdulillah sehat. Sepertinya buru-buru tadi datang kemari ya, Dok ya. Oke, baik pemirsa. Untuk membahas tentang ini, saya mau ke Dr. Hendrik dulu. Dokter, kita tahu banyak sekali orang tua yang memiliki kecemasan untuk memvaksin anak-anak mereka di samping ada efek samping yang ditimbulkan. Nah, mungkin kita perlu mengklarifikasi ataupun memberikan edukasi kepada para orang tua kita agar mereka tidak memiliki kecemasan untuk memvaksin anak-anak mereka. Sebenarnya bagaimana sih, Dok, mekanismenya untuk memvaksin anak-anak usia 12 sampai 17 tahun, Dok? Jadi betul saat ini Ikatan Dokter Anak Indonesia rekomendasi vaksinasi COVID-nya rentang usia 12 sampai 17 tahun dengan beberapa pertimbangan sebetulnya bahwa tingkat mortalitas atau kematian di kelompok umur tersebut yang termasuk tinggi juga morbiditasnya. Memang ada beberapa kontraindikasi gitu yang tidak boleh divaksinasi. Seperti misalnya anak-anak penderita kanker yang sedang dalam terapi kemoterapi atau terapi radiasi, itu salah satunya. Kemudian juga penyakit-penyakit gangguan sistem imun yang sedang dalam pengobatan steroid dosis tinggi. Jadi nanti mohon dikonsultasikan dengan dokter sebelum vaksinasi jika anak tersebut memang ada kondisi komorbid atau kondisi penyakit penyertanya. Jadi kalau nggak ada komorbidnya, nggak ada penyakit lainnya, insya Allah aman sebetulnya. Jadi memang rekomendasinya saat ini usia 12 sampai 17 tahun berdasarkan data-data efikasi dan safety yang sudah ada. Nah, tentang efek samping, saya rasa laporan yang ada saat ini efek sampingnya hanya efek samping ringan, biasanya hanya nyeri di tempat suntikan. Kalau untuk yang severe adverse event atau efek samping yang berat, sampai saat ini belum ketemu, belum ada laporannya. Jadi ini sangat aman sebetulnya. Oke. Nah, meskipun bisa dikatakan aman, tetapi di beberapa tempat kita masih bisa menemukan adanya pemberitaan atau informasi anak-anak yang baru saja divaksin memiliki dampak ataupun efek samping yang cukup buruk untuk kesehatannya. Nah, ini apa yang salah, Dok? Apakah komunikasi orang tua dengan dokter yang tidak terjalin atau mungkin sosialisasinya yang kurang maksimal? Ya, izin saya jawab, adanya efek samping dari satu tindakan itu tidak bisa dinafikan ya. Tapi untuk menentukan apakah itu ada hubungan langsung dengan vaksin, itu nanti harus dikaji secara mendalam oleh komite. Kalau di daerah Komda namanya Komite Daerah KIPI Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Kalau untuk tingkat pusat Komnas KIPI namanya. Jadi kalau misalnya ada kejadian ikutan pasca imunisasi apa saja, misalnya demam, mohon dilaporkan. Yang pertama itu ke penyelenggara vaksinasi. Kemudian yang kedua nanti penyelenggara vaksinasi akan melapor ke puskesmas tempat. Puskesmas nanti akan melapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, baru Dinas Kesehatan Provinsi, nanti dibicarakan di tingkat Komda. Kalau nanti perlu dikaji lebih lanjut ke Komnas KIPI. Nah, nanti di situ akan dikaji betul-betul apakah ini betul-betul berkaitan dengan vaksinasi atau kebetulan. Jadi nggak ada hubungannya dengan vaksinasi. Jadi tidak gampang untuk menyebutkan bahwa ini memang pengaruh langsung dari vaksinasi. Jadi bisa saja itu kejadian yang kebetulan yang terjadi pada saat sesudah diimunisasi yang tidak ada kaitan langsung dengan vaksinasi. Karena data yang ada sampai sekarang untuk severe adverse event-nya belum ada sih. Gitu. Apakah itu ada kaitannya dengan kondisi psikologis? Mungkin sebelum divaksin masyarakatnya atau si anak punya kecemasan. Kalau yang di video-video viral itu kan ada anak yang ketakutan ya sampai
pegang rame-rame itu malah terkesannya lucu, padahal bagi pelakunya mungkin sangat mengerikan. Tentu saja betul ada pengaruh psikis, tapi yang pernah saya dengar itu pada dewasa ya. Jadi beberapa orang itu ada yang sampai pingsan gitu, sesudah dipantau ternyata tidak ada kelainan. Malah ada yang sampai scanning segala macam ternyata nggak ada kelainan. Jadi betul mungkin pengaruh psikis ya. Nah, ada beberapa juga orang dewasa yang pengaruh psikisnya jadinya tekanan darahnya naik. Akibatnya vaksinnya ditunda untuk beberapa saat. Disuruh tenang dulu betul, baru tensinya turun normal, baru nanti divaksinasi. Jadi betul menurut saya faktor psikis sangat besar pengaruhnya. Nah, ini memvaksin ini kan memasukkan antibiotik ke dalam tubuh ya, Dok ya. Nah, Saya koreksi, yang dimasukkan sebetulnya bukan antibiotik, itu adalah antigen atau imunogen. Jadi bisa dia toksin yang dilemahkan, atau bagian tubuh kuman, atau kuman utuh tapi udah dimatikan, atau kuman hidup yang dilemahkan. Jadi platformnya beda-beda. Apalagi kalau vaksin COVID ini, platformnya, teknologinya beda-beda. Jadi intinya yang dimaksudkan itu adalah zat imunogen. Zat imunogen itu zat yang bisa merangsang imun. Jadi imun sama gen, imunogen. Jadi sesuatu yang dikerjakan sengaja dimasukkan untuk merangsang terbentuknya imunitas. Gitu. Membentuk antibodi. Jadi bukan antibiotik ya. Jadi itu zat yang imunogen. Jadi bisa dari kuman, jadi bagian kumannya saja yang partikelnya, atau kuman utuh tapi udah dilemahkan, atau kuman utuh yang memang udah mati. Gitu. Nah, berapa lama sih, Dok, proses pembentukan imunitas itu ketika seseorang baru divaksin? Ya ini mungkin kita belajar dari yang kasus heboh dulu ya. Habis divaksin dia langsung free buka masker, kemudian nggak jaga jarak. Jadi itu tidak otomatis. Jadi secara keilmuan bahwa sesudah zat yang bisa merangsang imun masuk tuh, contohnya kuman ya, itu sistem imun kita yang ada itu bekerja dulu yang non spesifik. Jadi yang udah ada ciptaan Tuhan itu yang bekerja. Misalnya sel-sel pembunuh kuman itu bekerja dulu. Sudah misalnya beberapa hari, 3-5 hari itu baru bekerja yang adaptif, yang spesifik. Itu yang mulai terbentuk antibodi. Tapi di awal-awal sangat sedikit. Nah nanti yang kadarnya optimal itu 2 minggu sebetulnya. Tapi apakah itu akan bertahan lama misalnya? Itu masih butuh kajian. Makanya kita untuk vaksin COVID ini kalau ditanya misalnya berapa lama sih imunitasnya akan bertahan yang sudah dapat 2 dosis dan 3 dosis, ya who knows. Jadi kita masih belajar kan, penelitian tetap lanjut. Jadi itu beberapa subjek yang menerima vaksin tetap diikuti. Jadi nanti sesudah berapa bulan atau berapa tahun antibodinya akan turun. Jadi nggak bertahan seumur hidup. Dokter, nanti kita berbincang lagi. Saya juga ingin ngobrol sama Prof. Ini vaksinasi anak usia 12 sampai 17 tahun, tentu ini kaitannya dengan progres pendidikan tatap muka. Seberapa besar realisasinya di Sumatera Utara, nanti kita bincangkan ya, Prof ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Coffee Break akan kembali sesaat lagi. Anda masih di Coffee Break. Nah, Prof menjawab yang tadi, sebenarnya sudah seberapa besar realisasi vaksinasi anak untuk di Provinsi Sumatera Utara? Kita ada 33 Pemkab dan Pemko dan kota.
Dan dari 33 itu ada 18 cabang dinas. Nah, jadi masing-masing cabang dinas itu semuanya sudah melaksanakan vaksinasi terhadap siswa. Ya, itu memang tidak merata jumlah yang telah dilaksanakan terhadap siswa, vaksin terhadap siswa itu. Tapi sudah dilaksanakan dan menurut kami itu sudah memadai. Bahkan di Binjai misalnya itu sampai sudah ada sampai 80% itu Binjai dan batubara. Yang paling sedikit saya tengok itu di kisaran tuh. Kisaran masih sedikit, kira-kira baru 600 siswa. Jadi seluruhnya siswa ini kan di lingkungan SMK, SMA, dan sekolah luar biasa itu ada 900.000. Jadi itu yang paling sedikit baru di Binjai, jumlah 600 siswa. Itu faktornya kenapa, Dok? Kenapa? Ya ini kan belum dapat giliran saja. Karena pelaksananya ini kan beragam-ragam ya. Ada yang dari TNI, ada yang dari puskesmasnya sendiri, kemudian ada yang dari Binda dan dari Kejaksaan Tinggi juga ada. Jadi itu karena belum dapat giliran saja gitu. Jadi mungkin lebih ditumpukan di batubara atau di satu tempat. Tapi seluruhnya itu sudah dilaksanakan. Artinya seluruh wilayah sudah dilaksanakan dari 18 cabang dinas itu. Bahkan di Nias juga itu sudah dilaksanakan. Menurut saya sudah cukup memadai. Sejauh ini ada nggak sih, Prof, kendala yang dihadapi untuk vaksinasi anak ini? Kendala pasti ada kendala. Kadang-kadang ada yang masih merasa ragu-ragu gitu ya. Tetapi kita melalui sosialisasi yang dilaksanakan dari masing-masing cabang dinas dan dilaksanakan juga langsung oleh kepala-kepala sekolah, membuat tim ya untuk itu dapat dihilangkan rasa yang seperti itu. Bahkan menurut saya mereka sekarang cukup antusias untuk ikut PTM ya, Prof, ya? Karena mereka beranggapan nih kalau ini kan sudah sedap nih PTM gitu. Kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan, maka kita akan didaring lagi. Karena mereka juga kurang daring itu kan tidak begitu selesai, tidak maksimal. Saya kira itu. Nah, ini kan yang melaksanakan vaksinasi ini kan banyak ya, Prof ya. Ada TNI, kemudian ada Polri. Nah, nanti lagi hari Rabu ada Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi. Proses pendataan di Dinas Pendidikan seperti apa, Prof? Gini, kita ada di masing-masing cabang dinas itu mempunyai tim gitu ya. Mempunyai tim untuk pengawasan. Tupoksi utamanya itu adalah pengawasan pelaksanaan PTM. Jadi apabila ada yang belum juga divaksin atau belum tersentuh dengan vaksin itu, inilah tugas dari tim pengawas itu melaporkan kepada dinas. Bahwasanya di sini baru sedikit sekali nih gitu. Nah, itu pengawasan yang pertama begitu. Kemudian dalam pelaksanaan PTM ini juga diawasi, umpamanya harus ada pintu keluarnya, harus ada pintu masuknya, berbeda. Kemudian tak boleh buka kantin. Nah, itu kan pengawasannya. Kemudian juga apabila ada siswa gitu ya, ada siswa yang terpapar, bukan terpapar, keluarganya yang satu rumah terpapar, maka dia akan diarahkan untuk daring, bukan siswanya gitu. Nah, kemudian satu lagi, kita punya unit kesehatan sekolah, namanya UKS. UKS inilah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PTM itu di satu sekolah itu. Jadi dia itu harus betul-betul melihat ini terlaksana betul nggak prokesnya gitu. Kalau tidak, dia akan inikan sampai kepada ini betul nggak yang dilaksanakan vaksin ini. Jadi dia lebih aktif untuk supaya bisa mendapat vaksin itu, saya kira itu. Nah, tadi Prof katakan bahwa belum 100% sekolah-sekolah melaksanakan vaksinasi. Kemudian apa sih, Prof, tolak ukurnya bagi sekolah-sekolah yang sudah bisa menyelenggarakan PTM? Salah satu tolak ukurnya itu gurunya sudah
divaksin. Divaksin. Memang tidak menjadi walaupun tidak menjadi kewajiban siswa divaksin, tetapi itu sekarang sudah menjadi bagian dari hidup mereka untuk divaksin. Kalau enggak daring lagi gitu. Karena ini kan sangat ini. Jadi tidak ada ini. Gitu. Artinya kalau ada sekolah yang seluruh siswa-siswinya itu belum divaksin, PTM itu bisa diselenggarakan atau ada persentase tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah untuk bisa melaksanakan PTM, Prof. Sampai sekarang persentasenya nggak ada, karena persyaratannya hanya gurunya yang sudah divaksin. Jadi setiap guru yang mengajar di kelas itu harus divaksin. Jadi kalau dia belum divaksin kan ada juga guru, misalnya sekarang udah 90% itu, tetapi karena ada sesuatu hal, misalnya ada penyakit penyertanya itu dia tidak vaksin, tak boleh dia masuk kelas gitu ya. Kemudian kita juga mengawasinya, misalnya mengikuti aturan yang dibuat oleh instruksi Pak Gubernur ya. Di antaranya itu tak boleh buka kantin. Kemudian kita juga membuat untuk mengawasin itu kelas itu dilaksanakan hanya 2 hari saja. Dalam sepekan 2 hari. Dalam sepekan ya. Dan kelas itu juga hanya 50%. Bahkan sekolah-sekolah tertentu, Dok, dia hanya membuat 25% gitu. Kan ada yang agar lebih selamat gitu ya, mereka itu. Maka alhamdulillah sekarang kan belum ada terdengar yang terpapar dari selama PTM ini. Oke. Nah, Prof, yang menarik lagi ingin saya bahas bahwa tadi Prof katakan kalau ada siswa atau yang di keluarganya terkena COVID, maka siswa itu tidak boleh juga masuk sekolah. Nah, ini bagaimana mensosialisasikannya kepada orang tua murid di tengah kondisi sekarang agar virus ataupun COVID itu tidak, anak yang tadi keluarganya terkena COVID kemudian tidak membawa virus itu ke sekolah. Nanti ya Prof ya, dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Coffee Break akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda masih menyaksikan Coffee Break, pemirsa. Prof menjawab yang tadi, kira-kira sosialisasi seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah untuk komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua terjalin apabila ada lingkungan keluarga yang terkena COVID, kemudian ini bisa kooperatif gitu antara orang tua dan guru. Dari beberapa yang disampaikan kepada baik kepala cabang dinasnya dan kepada kepala sekolah menyampaikan kepada guru, itu harus menjalin komunikasi dengan orang tua. Ya, mungkin mereka grup-grup WA-nya sudah ada gitu. Maka penggunaan atau pelaksanaan vaksin ini disampaikan di situ kepada gurunya, kepada orang-orang tuanya ya. Jadi ini kan kadang-kadang kan diserahkan kepada orang tua, dia dibolehkannya atau tidak gitu. Kalau kita punya aturan dan ini sekolah punya aturan untuk sekolah atau PTM dalam ini, tapi kalau kepala keluarganya tidak ngasih itu, kita tidak bisa melakukan itu, kecuali membeli alternatif untuk ikut daring gitu ya. Jadi kita melalui sosialisasi melalui yang seperti itu. Yang kemudian juga ada sosialisasi yang secara khusus kepada pegawai-pegawai, kepada guru-guru, dan di hadapan siswa itu menyampaikan betapa pentingnya vaksin ini. Nah, kemudian kita juga kan berkomunikasi juga dengan puskesmas setempat.
agar kalau terjadi sesuatu, misalnya ada gejala yang ini, kita harus cepat pihak unit kesehatan sekolah itu harus cepat komunikasi ke sana. Maka tiap sekolah itu saya lihat di unit kesehatan sekolahnya itu udah ada nomor-nomor puskesmas apa itu kita sampaikan gitu kalau terjadi sesuatu cepat ya gitu. Bahkan kita sudah membuat satgas untuk itu, satuan apa ya mengawasi senantiasa. Itulah karena kita tahu betul bahwa ini pasti beresiko. Baik. Nah saya kira. Ya, baik, Dokter Hendri, seberapa penting secara medis vaksinasi bagi anak? Anak itu kelompok beresiko, terutama kelompok-kelompok yang tadi dengan underlying. Nah, kalau misal kita harus melindungi orang-orang yang dengan underlying disease ini, comorbid ini, mereka rentan kan. Sebetulnya kalau kerentanan untuk terinfeksi itu semua sama, tapi untuk rentan menjadi COVID yang berat itu mereka ini, kelompok-kelompok ini. Jadi kita harus melindungi mereka. Kalau mereka dengan underlying disease, penyakit komorbid yang tidak memungkinkan mereka untuk imunisasi, maka sangat dianjurkan orang-orang di sekelilingnya yang divaksinasi. Jadi anak-anak yang tidak komorbid dengan komorbid itu divaksinasi supaya bisa melindungi yang kelompok ini. Jadi seperti kuning, jadi seperti kepompong. Jadi kalau orang yang di sekelilingnya itu tervaksinasi, terimunisasi, tentu orang yang di tengah-tengah akan terlindungi kan. Itu tujuannya. Jadi penting sekali vaksinasi pada anak ini, setidaknya bisa melindungi yang vaksini, orang yang divaksinasi, dengan kata lain juga, efek lain juga bisa melindungi orang-orang yang karena kondisinya tidak mungkin untuk divaksinasi. Jadi bisa kita melindungi mereka begitu dengan orang-orang di sekelilingnya yang mempunyai kekebalan terhadap penyakit itu. Bagaimana dengan anak yang sudah terkena COVID, apakah itu perlu divaksin juga, Dok? Iya, baik. Jadi di edaran IDAI terbaru, jadi istilahnya penyintas ya atau survivor dari COVID-19 itu tetap dianjurkan untuk imunisasi atau vaksinasi dengan kriteria kalau dia klinisnya ringan sampai sedang, itu dianjurkan minimal adalah 1 bulan sesudah dinyatakan sembuh. Tapi kalau klinisnya berat, kritis tapi dia survive gitu, anjurannya minimal 3 bulan sesudah sembuh. Jadi tetap direkomendasikan untuk vaksinasi. Apakah sebelumnya perlu dilakukan rapid antigen atau sejenis PCR test sebelum divaksinasi, Dok? Tidak ada rekomendasi satupun yang menganjurkan untuk pemeriksaan screening ya, baik rapid antigen atau pemeriksaan swab PCR. Tapi kalau misalnya insidensial atau apa diperiksa positif, rapid antigen, kan rapid antigen itu kalau positif harus dikonfirmasi dengan PCR ya. Jadi antigen saja bukan gold standard, karena gold standarnya baku emas adalah PCR. Kalau dia secara insidensial atau suatu keperluan dia di swab antigen hasil positif harus ditindaklanjuti dengan PCR. Kalau PCR-nya positif berarti kan dia terpapar ya, mungkin asimptomatik. Jadi harus ditunggu dulu sampai dia negatif atau masa tunggunya seperti 10+3-nya atau minimal 2 minggu dari isolasi, kan dia isolasi ya, isolasi 2 minggu, 1 bulan sesudah itu baru bisa divaksin. Jadi tetap, tapi saya ingatkan sekali lagi tidak ada rekomendasi yang menganjurkan pemeriksaan rapid antigen atau PCR swab sebelum dilakukan vaksinasi. Dan itu juga tidak ada ya, Prof ya, secara realisasi pemeriksaan antigen dan sejenisnya sebelum vaksinasi? Oh tidak, regulasinya tidak ada. Tapi kadang-kadang kalau mereka, ada juga sekolah-sekolah tertentu untuk lebih aman, mereka membuat antigen. Itu banyak waktu ini ya, Prof. Misalnya pesantren tertentu itu mensyaratkan sebelum mereka masuk ke boarding school atau asramanya, mereka mensyaratkan periksa antigen dulu, atau kalau yang advance ya periksa PCR gitu. Jadi bukan dalam rangka vaksinasi, tapi dalam rangka saat mereka masuk ke asrama atau boarding school gitu. Hanya tuh sekolah yang berasrama itu mewajibkan bagi mau masuk ke asrama itu swab atau antigen dulu. Iya. Nah ini juga, Dok, yang menjadi kecemasan bagi orang tua ketika ingin memvaksinasi anaknya. Sebenarnya itu mengganggu tumbuh kembang mereka nggak sih vaksin itu? Justru menurut saya kalau mengganggu tidak tentunya, tapi malah mendukung tumbuh kembangnya. Oke.
Karena begini, saya pikir kan vaksinasi itu menimbulkan tujuannya ya, menimbulkan imunitas spesifik ya. Jadi imunitas spesifik untuk COVID-19. Bayangkan jika misalnya anak ini tidak divaksinasi, kemudian menderita COVID-19, kemudian menjadi berat kritis, kalau timbul sequelae, gejala sisa tentu akan mengganggu tumbuh kembangnya. Misalnya ini anaknya sampai misal perdarahan otak kah, atau gangguan paru berat yang menimbulkan gejala sisa, itu malah menurut saya akan menimbulkan gangguan tumbuh kembang. Justru vaksinasi ini menurut saya mendukung tumbuh kembang anak supaya tetap normal begitu. Dan ini menjadi salah satu mengapa vaksinasi bagi anak itu penting. Oke. Nah, saya mau ke Prof. Kira-kira untuk di Sumatera Utara, target pencapaian yang harus dipenuhi oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk bisa melaksanakan PTM 100% itu bagaimana? Kita tidak punya target sampai sekian persen gitu ya. Karena regulasinya pun tidak di instruksi Pak Gubernur pun tidak ada yang seperti itu. Tetapi kita berusaha supaya sedapat-dapatnya aman daripada tularan ini. Gitu. Jadi kita manfaatkanlah bagaimana kita memberi motivasi, menghilang kegundahan dari siswa. Tapi alhamdulillah sekarang tidak begitu kok. Nah, mereka sangat antusias dan apalagi mereka vaksin ini kan nggak sakit kok. Ya. Jadi saya tanya, kan orang gerahnya gitu, sepertinya lebih sakit disuntik multivitamin ya dari vaksin ya. Jadi saya bedakan soalnya. Saya beberapa kali menghadiri vaksinasi terhadap siswa-siswa. Saya tanya tuh, nah sakit nggak? Nggak ada terasa katanya. Jadi ini kan dia berkomunikasi dengan kawan-kawannya. Nah, jadi mudah-mudahan sebanyak mungkin lah, atau ya kalau selengkap-lengkapnya lah gitu ya. Saya kira itu. Kita sempat singkat aja Prof, sempat kehabisan vaksin, stok vaksin menipis. Nah, kalau di kalangan untuk vaksinasi anak ini, berapa lama waktu tunggunya untuk kemudian reload lagi stok vaksin kita, Prof? Tidak ada ya, saya rasa tidak ada waktu orang libur-libur habis vaksin gitu. Sama siswa nggak ada. Jadi waktunya itu sangat rentang waktunya itu tidak begitu signifikan lah begitu. Nah, karena kami kan pelaksananya itu kan banyak gitu. Nah, seperti kita katakan tadi, ada TNI, ada Binda, ada Puskesmas sendiri, kemudian ada juga kejaksaan. Jadi sebenarnya lebih ke membutuhkan kesadaran masyarakatnya untuk membawa anak-anaknya vaksin. Oke, baik. Prof, sebagai final statement, saya mau ke Dr. Hendrik dulu, singkat saja Dok. Silakan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, silakan Dok. Baik, untuk melindungi anak-anak Indonesia yang merupakan generasi penerus bangsa kita harus melindungi mereka melewati masa pandemi ini. Salah satunya adalah dengan percepatan vaksinasi pada kelompok umur 12-17 tahun. Ditambah untuk meningkatkan efikasi vaksin ini harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi vaksin iya, tapi prokes tetap jalan. Baik, silakan Prof terakhir. Saya selalu mengatakan PTM pasti beresiko dalam suasana pandemi ini. Maka oleh karena itu harus super hati-hati dan super disiplin untuk melaksanakan prokes dan menjalankan segala instruksi yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih Profesor Saifuddin dan Dr. Hendrik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Pemirsa, maka ini menjadi penutup program Coffee Break Sumatera Utara. Ayo dukung percepatan vaksinasi anak usia 12-17 tahun demi memulihkan kesehatan nasional dan membangkitkan ekonomi nasional. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Rasa bergoncang, jangan ragu dan jangan